tirakat suci, suara gaib, dan ilham yang menyadarkan. Aku menjalani tirakat selama 9 hari. Bukan untuk mencari kesaktian. Bukan pula demi dihormati. Aku hanya ingin membersihkan hati. Menenangkan batin. 3 hari pertama aku puasa biasa. 3 hari berikutnya puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air putih. 3 hari terakhir, aku hanya makan buah-buahan. Dalam sepinya malam, aku tak pernah meminta dunia. Tapi satu kali, terlintas sebuah doa dalam hati. Ya Allah, berikan aku ilmu seperti guruku. Tiba-tiba aku terdiam. Lalu berkata dalam hati, Astagfirullah, siapalah aku ini? Tak pantas rasanya meminta begitu. Akhirnya aku berserah. Terserah engkau saja ya Allah. Jika engkau izinkan, berikanlah. Jika tidak, aku pun ridho. Dan ternyata Allah menjawab. Tapi dengan caranya sendiri. Pada malam terakhir tirakatku, aku duduk sendiri di tempat sepi. Zikir pelan. Hati pasrah. Tiba-tiba muncul sosok gaib. Wujudnya tak bisa kugambarkan. Tapi aku merasa tenang, sekaligus gemetar. Dia berkata, aku, gurunya gurumu. Dan ini, 2 raja yang dikutuk menjadi monyet. Jika kau mampu menjaga dirimu dari sifat buas, mereka akan kembali ke wujud aslinya. Di hadapanku, 2 ekor monyet duduk diam. Matanya tidak seperti mata hewan. Ada kesedihan, seolah meminta tolong. Namun aku, diam. Tak ku jawab. Tak kuajak bicara. Aku takut ini ujian keimanan. Takut ini istidraj, atau tipu daya jin. Aku teringat dalam Quran Surat Al-Jin ayat 6. Dan sesungguhnya di antara manusia ada yang memohon perlindungan kepada jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Akhirnya aku tinggalkan mereka. Kembali ke diriku sendiri. Melanjutkan hidup, seperti biasa. Tapi setelah itu, ada yang berubah dalam diriku. Entah bagaimana, aku mulai sering berbicara dengan diriku sendiri. Bukan karena gila, tapi karena ada bisikan lembut yang selalu membimbingku. Satu hari aku ingin marah, lalu terdengar suara dalam hati. Sabar, itu bukan akhlaknya Rasul. Saat aku malas sholat malam, suara itu membisik, bangun. Mungkin ini malam terakhirmu. Dan suatu hari, aku mendapat ilham lucu dari Allah. Ada seekor semut, ketika mendengar adzan, ia segera bertayamum karena tak ada air. Tapi selesai tayamum, malah dikencingi orang. Aku tertawa, tapi juga menangis. Betapa lembutnya Allah menegurku. Dengan cara lucu, tapi penuh makna. Teguran itu menampar, tapi dengan kasih. Aku pernah bertanya dalam hati, ya Allah, apa mungkin ada orang yang tetap sholat, tapi masuk neraka? Jawabannya datang lewat kesadaran. Ada, karena sholatnya tidak membuatnya sadar. Sholat hanya jadi gerakan, bukan cermin hati. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat. Justru, sholatlah yang bisa menyadarkan hati. Meski awalnya hanya rutinitas, tapi dengan keistiqomahan, sholat akan membuka hati. Sholat akan melembutkan jiwa. Rasulullah bersabda, banyak orang yang berdiri sholat, namun tidak mendapatkan apapun dari sholatnya, kecuali lelah dan lapar. Tapi jangan menyerah. Sholatmu mungkin belum sempurna, tapi tetaplah jaga. Karena sholat bukan hanya soal gerakan, tapi soal perjuangan. Sholat adalah bukti bahwa kita masih mau kembali, masih mau menghadap, masih mau berubah. Sejak saat itu, aku tak lagi membanggakan akalku. Aku sadar, akal manusia lemah, penuh hawa nafsu. Yang waras sejati hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan para kekasihnya. Maka aku mulai belajar mendengarkan hati. Bukan suara nafsu, tapi hati yang bergetar saat nama Allah disebut. Kadang, Allah tidak menegur kita lewat musibah, tapi lewat bisikan kecil di hati. Lewat ilham lucu yang membuat kita tertawa, lalu sadar. Jangan abaikan suara kebaikan dari dalam dirimu atau dari alam di sekitarmu. Bisa jadi, itulah cara Allah menuntunmu pulang. Rasulullah pernah bersabda kepada sahabatnya, "Wahai Wabisyah, mintalah fatwa pada hatimu." Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Lalu beliau bersabda, "Kebaikan adalah yang membuat hati tenang, dan dosa
adalah yang membuat jiwamu bimbang, walau orang-orang memberi fatwa padamu. Tapi hadis ini hanya berlaku bagi hati yang bersih, yang ridho terhadap syariat Allah, yang resah saat hendak bermaksiat, yang sesak bila terlanjur berbuat dosa. Mereka itulah yang hatinya masih hidup, masih bisa dibimbing. Semoga Allah selalu membimbing hati kita, menuntun langkah kita, hingga sampai kepadanya. Dan setelah hari itu, aku sendiri duduk dalam hening. Langit mendung, pikiranku gelap. Seolah ada jarak yang jauh antara aku dan Allah. Aku merenung tentang zikir, tentang bagaimana makhluk Allah senantiasa bertasbih. Angin berhembus, burung terbang, gunung dan batu pun bertasbih. Seperti firman-Nya, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Aku terdiam, lalu bertanya dalam hati, kalau semua makhluk bertasbih, bagaimana denganku? Apakah aku lebih buruk dari hewan? Tiba-tiba, dalam kesadaran yang remang, terlintas bayangan kepala anjing menatapku kosong. Aku tersentak. Ya Allah, apakah aku ini seperti anjing? Seolah Allah menjawab, serigala mengenal malam, kucing punya kasih sayang, tapi manusia kadang melampaui kebinatangan. Kau merasa ramai, padahal kau fakir. Saat tak punya harta, saat sakit, saat hidup sulit, siapa yang kau punya? Siapa yang sering kau sebut? Kau merasa paling benar, padahal benar menurutmu belum tentu benar di mata Allah. Aku tertunduk, merasa hina. Bisikan itu datang lagi. Jika kekafiranmu setinggi langit, bagaimana kamu bisa membangun masjid di hatimu? Air mataku jatuh. Syalatku sering tak sadar. Tasbihku hanya di bibir. Hatiku kosong. Ya Allah, ajari aku mendengarkan zikir makhluk-Mu. Tuntun aku membangun masjid di dalam hatiku. Sejak hari itu, aku tak membanggakan pikiranku. Yang waras sejati, hanya Allah, Rasul-Nya, dan para kekasih-Nya. Aku belajar mendengar suara hati. Suara lembut yang tak terdengar telinga, tapi jelas di jiwa. Aku menyebut satu demi satu Asmaul Husna, bukan hanya di bibir, tapi di hati. Kadang ia menegur saat mataku terpaku pada hal yang tak pantas. Kadang mengingatkan saat aku hampir berbuat buruk, atau membuat hati orang lain tak nyaman. Itulah suara hati yang jujur. Berani berkata benar itu benar, salah itu salah. Cahaya kecil dari Allah, yang menuntunku kembali ke jalannya. Dan aku mengerti, hidup bukan tentang banyak tahu. Bukan seberapa sering ibadah di depan manusia, tapi sedalam apa di hadapan Allah kita beribadah. Aku ingin hatiku menjadi masjid, tempat zikir tak pernah berhenti. Dan setiap suara hati berbicara, aku ingin menjawabnya dengan sujud, tasbih yang hidup, dengan penuh cinta kepada Allah, sampai aku kembali kepadanya, dan aku akan menjadi seorang yang semangat bekerja karena kerja adalah ibadah yang waktunya sangat panjang dan sangat diridho Allah. Ini adalah kisah original dari seorang yang pernah melakukan perjalanan spiritual. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini.